Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat kita semua. Saya Cindy dengan PTK ID 70.015-333, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru Angkatan 1 Rumpun Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengajaran daring dan bauran dengan judul Digital Storytelling. Selamat menyaksikan. Nah, dalam proses pembelajaran, digital storytelling mengajak peserta didik untuk belajar mengembangkan keterampilan mengkonstruksi pengetahuan dengan menyusun cerita. Nah, di sini siswa juga mampu berkolaborasi dalam pengerjaan proyek bersama teman-temannya di dalam grup. Mereka juga diajar untuk mengatur timeline, membagi tugas dan mengatur pekerjaan serta fungsi di antara mereka serta menentukan batas waktu pekerjaan. Nah, untuk tema digital storytelling kali ini adalah tema 7 dengan judul materi pembelajaran adalah cerita fabel. Apakah kalian tahu apa itu dongeng atau fabel? Jadi, cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia lewat tokoh hewan. Namun, cerita ini umumnya merupakan salah satu dongeng yang menarik perhatian untuk anak-anak. Namun pada kenyataannya dewasa pun ikut menikmati cerita fabel itu sendiri. Materi presentasi kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tema, yang kedua itu alat, media, serta bagaimana prosedur pembelajaran dari digital storytelling. Jadi tema yang dimaksud di sini berisi tentang materi apa yang akan dibuat dalam bentuk digital storytelling. Alat dan media yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran saat berlangsung. Kemudian prosedur pembelajaran itu berisi langkah-langkah pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Nah, jadi tema atau materi pembelajaran kita kali ini adalah tema 7 kebersamaan dengan materi cerita fabel. Adapun judul cerita fabel ini yaitu Bebek Selalu Hidup Rukun. Adapun alat dan media yang dibutuhkan berupa laptop. Yang pertama itu alat. Alat di sini yaitu berupa handphone dan laptop. Sedangkan medianya itu yaitu aplikasi berupa Google Classroom, Google Meet, maupun poster digital tentang fabel. Nah, untuk prosedur pembelajaran digital storytelling itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tahap pembuka, tahap bercerita, tahap penutup, dan penilaian terhadap anak. Untuk langkah pertama, di sini ada tahap pembuka. Adapun prosedurnya yang pertama itu melalui link Google Meet yang dibagikan melalui Google Classroom. Siswa diminta untuk masuk dan bersiap-siap melaksanakan proses pembelajaran. Siswa masuk dalam ruang pembelajaran dengan menggunakan handphone atau laptop. Selanjutnya, guru akan mengkondisikan kesiapan belajar siswa sekaligus membuka kelas dengan mengucapkan salam. Guru kemudian melakukan apersepsi dan mengajak siswa untuk menuliskan hal apa saja yang mereka ingat terkait pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk mengirimkan hasil kegiatannya pada tahap pembuka untuk dikirim pada kelas pembelajaran yang ada melalui Google Classroom. Untuk langkah kedua itu yang pertama, tahap bercerita. Yang pertama itu, pada tahap ini, guru akan menampilkan poster digital storytelling untuk diperhatikan, dibaca, dan disimak oleh siswa pada saat guru akan mulai bercerita. Selanjutnya, guru mulai menceritakan cerita tentang Bebek Selalu Hidup Rukun pada siswa dan setiap siswa mendengarkan dan memahami tentang cerita. Setelah itu, ketika guru telah selesai bercerita, siswa dibimbing untuk secara bergantian menceritakan kembali tentang cerita yang telah diceritakan oleh guru. Secara bergantian, siswa bercerita sementara siswa lainnya akan menanggapi atau berkomentar terhadap hasil cerita yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Nah, untuk langkah ketiga itu yaitu tahap penutup.
Di tahap ini, yang pertama itu setelah kegiatan selesai, guru akan mengapresiasi hasil presentasi cerita yang dibawakan oleh setiap siswa. Kemudian guru mengulas kembali tentang cerita-cerita yang dibawakan oleh siswa berdasarkan apa yang mereka pahami ketika guru bercerita. Guru kemudian menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada siswa. Selanjutnya, guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menutup ruang pembelajaran. Nah, untuk langkah terakhir itu, di mana langkah keempat adalah penilaian terhadap anak. Nah, di sini guru akan melakukan penilaian kepada setiap siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dalam bercerita. Kemudian hasil penilaian itu akan dikirim melalui Google Classroom sebagai bahan refleksi untuk siswa. Oke, baik. Itulah presentasi singkat dari saya mengenai digital storytelling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.